Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tuhan Yesus baik, bisa menolong kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Dan kembali kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema tidak menyimpang. Kita akan melihat di dalam 2 Tawari pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. 2 Tawari 34 ayat 1 dan ayat 2. Saya baca firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kata menyimpang, ini adalah perilaku hidup yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya segala macam tindakan, kejahatan yang terjadi, sesuatu yang dilarang tetapi dilakukan oleh banyak orang. Ya, itu adalah perilaku dari menyimpang. Demikian juga dalam kekristenan, menyimpang berarti perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, itu adalah perilaku yang menyimpang. Kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal 33, di sana ada Raja Manasye dan Raja Amon yang hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Tawari 33 ayat 1 dan 2, ayat 21 dan 22. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Kita melihat kehidupan dari Raja Amon. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 22, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Jadi kita lihat kedua raja, yaitu Manasye dan Raja Amon, ya, sama-sama melakukan sesuatu yang menyimpang, perilaku hidup yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manasye adalah kakek dari Raja Yosia, dan Amon adalah ayah Yosia. Namun kita lihat Yosia tidak mengikuti perilaku hidup dari kakek dan ayahnya, tetapi ia memilih untuk hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat itu di ayat yang kedua dari pasal 34. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita lihat perilaku hidup yang tidak menyimpang dari firman Allah membuat Raja Yosia berhasil dalam pemerintahannya. Apa keberhasilan dari Raja Yosia? Yang pertama, kita lihat dia berhasil mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari dosa penyembahan berhala. Di dalam ayat yang ke-7, 2 Tawari 34 ayat 3 dan sampai ayat yang ke-7. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung, pahatan dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu.
Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang dimana telah menjadi reruntuhan. Jadi kita lihat bagaimana Yosia dia berhasil mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari dosa penyembahan berhala. Penyembahan berhala merupakan dosa yang selalu dilakukan oleh umat Tuhan, dan itu mendatangkan penghukuman demi penghukuman Tuhan kepada mereka. Dan dengan apa yang dilakukan, Yosia menjauhkan Yehuda dan Yerusalem dari penghukuman Allah. Jadi ketika Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, bahkan kota-kota di Israel, dengan demikian dia menjauhkan Yehuda dan Yerusalem, umat Tuhan, dari penghukuman Allah. Kehidupan yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah itu tentu akan berdampak baik bagi keluarga dan orang lain, ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Keberhasilan yang kedua dari Yosia adalah menemukan kembali kitab Taurat Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini: ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Kitab Taurat Tuhan sangat penting bagi umat Tuhan, sangat berharga bagi umat Tuhan, karena dari situ mereka tahu apa yang berkenan di mata Tuhan dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Dan oleh petunjuk kitab Taurat Tuhan, Raja Yosia dan orang-orang Yehuda mengikat perjanjian untuk hidup benar di mata Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi ketika Taurat Tuhan itu ditemukan, kitab Taurat itu dibacakan, dan ketika mereka mendengar apa yang menjadi isi dari kitab Taurat Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan itu menyukai kebenaran dan membenci segala macam kejahatan. Sehingga di situ Yosia dan seluruh umat Tuhan, mereka mengikat perjanjian untuk menjadi umat yang mengikuti Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Kita lihat itu di ayat 31 dan 32 sampai 33. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi kita lihat dampak yang sangat luar biasa dari keberhasilan Yosia. Dan ketika kitab Taurat itu ditemukan, ada hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita percaya bahwa hidup dalam kebenaran firman Allah itu adalah tindakan iman yang membawa kita pada keselamatan. Dan dengan demikian Yosia menyelamatkan umat Tuhan. Keberhasilan Raja Yosia adalah dampak dari perilaku hidup yang tidak menyimpang dari firman Allah. Nah, bagaimana menjadi orang Kristen yang tidak menyimpang? Menjadi orang Kristen yang tetap ada di jalannya Tuhan. Kita lihat, jawabannya adalah mencari Allah. Kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hal ini berbicara tentang kehidupan yang terus bergaul dengan Allah lewat penyembahan
lewat firman Allah dan hidup di dalam doa kepada Tuhan. Jangan bergaul dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang jahat. Karena kalau kita lihat perkara-perkara yang buruk itu adalah penyebab terjadinya perilaku hidup yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan lama dikatakan akan merusak kelakuan yang baik. Bergaullah dengan Allah, cari Allah, bergaul dengan Tuhan, bergaul di dalam penyembahan, bergaul di dalam kebenaran firman Allah. Maka saya percaya kuasa dari firman itu, kuasa dari penyembahan, kuasa dari kehidupan kita yang bergaul dengan Allah, itu akan membentuk perilaku hidup kita, sehingga kita tetap ada di jalan Tuhan, kita tetap hidup dalam kebenarannya, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan, sehingga kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, berhasil dalam setiap pelayanan kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Jangan menyimpang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Pada saat ini kami boleh nikmati, kami percaya firman menjadi kekuatan bagi kami dan ajar kami bertumbuh dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.